semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi di podcast Itana. Sekarang aku nggak sendiri, aku ditemenin sama dua teman aku dari Sistem Informasi. Boleh dikenalin dulu dari... Boleh. Aku Fidah Gaida Wafa, angkatan 2018 dari Sistem Informasi. Boleh. Aku Syifa Mutiara Maulina, angkatan 19 dari Sistem Informasi. Fidah sama Syifa ya. Oke. Fidah sama Syifa ini jurusan Sistem Informasi. Aku beneran kaget loh yang datangnya ternyata cewek-cewek. Biasanya kan kalau misalkan sistem informasi atau informatika ya, itu kan biasanya dominan ke cowok. Terus ternyata ada cewek dan cantik-cantik lagi. Sih. Ngomong-ngomong nih, kenapa sih milih jurusan sistem informasi? Kan kalau misalkan aku ya ngeliatnya, aduh ntar bikin program gitu kan, pusing. Dan biasanya kan kalau yang berbau teknologi, komputer gitu kan biasanya cowok. Oke, siapa dulu? Boleh, siapa duluan? Kalau aku sih awalnya nggak terlalu pengen ya masuk ke dunia informatika atau sistem informasi. Awalnya juga disaranin sih sama kakak tentang kayak progres kerjanya gimana-gimana. Terus ya emang ternyata cocok-cocok aja gitu. Terus kayak oh ya suka juga. Jadi udah masuk deh. Jadi senang ya. Kalau Syifa? Syifa ya? Iya. Kalau aku juga awalnya masuk sistem informasi tuh ya udah kata papa kan masuk aja sistem informasi, coba-coba. Terus kena awalnya tuh wah komputer nih aku bingung, terus lama-lama kayak oh aku ngerti jadi suka. Jadi sekarang suka gitu. Jadi nikmatin aja gitu ya prosesnya. Terus kalau misalkan menurut pandangan kalian ya, bedanya sistem informasi sama teknik informatika itu apa sih? Apa ya? Kalau informatika lebih dalam sih kayaknya, kayak ngodingnya gitu. Kalau sistem informasi nggak terlalu sih. Lebih ke analis ya. Ke analisnya, jadi kayak ke perancangan untuk membuat si aplikasi itu. Jadi yang buat aplikasinya nanti bakal dikasihin ke IF kayak gitu ya. Iya, gitu. Nah untuk SI sendiri itu mata kuliahnya ada apa aja sih? Ada basis data yang gitu yang standar, terus ada pemrograman dasar gitu ya. Algoritma sih. Terus apa ya, perencanaan sistem informasi kayak gitu-gitu, bisnis intelijen gitu. Apa tadi bisnis intelijen itu tentang apa? Tentang kayak kan ada database dan warehouse, data warehouse gitu. Nah, lebih ke data warehouse-nya yang lebih besar daripada database. Bedanya sama artificial intelligence? Kalau AI AI-nya beda ya? Beda, itu lebih ke IF deh kayaknya. Oh, itu lebih ke IF. AI Kan dari lebih ke teknologi berarti ya? Ini aku kalau ngomong bahasanya nggak ngerti sebenarnya. Oke, mata kuliah yang paling disukain ada nggak sih? Satu aja. Siapa dulu nih? Syifa dulu. Aku basis data. Basis data itu ngapain? Masukin data ke database. Kita input datanya. Ngoding juga. Oh, ngoding juga. Tapi lebih ke input. Iya, input data. Kalau Vida? Kalau aku lebih ke desain web sih, lebih sukanya apa ya matkulnya, lupa sih nama matkulnya apa, tapi lebih desain sih, desain web front end gitu. Itu ngedesain apa tetap buat juga? Sama ngoding juga. Ya, tapi ada desain. Tapi ada ngedesainnya. Kompleks ya. Tapi ini ya, menurut aku keren sih masuk SI, karena di TI juga aku sempat diajarin ya namanya APSI, analisis perancangan sistem informasi. Itu tuh dikasih tahu. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang misalkan mau bikin suatu aplikasi gitu ya, terus kalian berarti yang ngerancangnya? Lebih ke misalnya pelanggan butuh apa, misalnya bikin aplikasi si perusahaan ini butuh apa, terus datanya apa sama IS ditangkap, misalnya butuh ada apanya nih, login atau apa kebahasain informatikanya baru sama informatika dibuat. Iya. Nah itu kan kadang-kadang beda ya, kadang pelanggan maunya apa, ternyata hasil programnya gimana, kan itu agak susah ya, karena mungkin si pelanggan ya dia mau nggak mau ya pengen sesuai dengan kebutuhan dia, padahal kan menurut informatika misalkan ya bagusnya kayak gini. Nah itu dari SI sendiri kayak gimana sih? Gimana? Ngerti nggak maksudnya? Gimana? Jadi kayak kan SI sebagai penghubungnya. Nah, gimana sih caranya biar si pelanggan ini terpenuhi, dan dari tadi informatika ini juga dia ngerti gitu sama apa yang mau pelanggan
pengen gitu? Ada ininya sih, kayak kitanya nganalisis ya, kebutuhan si pelanggannya dulu apa, baru kita nanti sampein ke apa namanya, informatikanya gitu ya, programmernya. Lumayan ya, susah ya. Jadi kita juga harus ngerti programnya juga. Iya, bener ya. Harus ngerti pelanggannya ngerti programnya dua-duanya ya. Iya, dua-duanya. Wow. Terus ada nggak sih mata kuliah yang menurut kalian tuh itu susah banget gitu? Satu mata kuliah yang emang kayaknya kompleks banget gitu. Sejauh ini belum sih. Belum ada yang nggak ada yang susah banget gitu. Nggak ada yang susah banget. Ya asal mau ini aja ngulik kan ya. Kayaknya kalau misalkan tentang informatika gitu harus mau ngulik ya. Iya, lebih ke mau belajar. Harus rajin. Terus kalau tugas-tugasnya biasanya kayak gimana? Coding, program, proyekan juga. Tugasnya lebih project sih, kayak misalnya sekelompok ngerjain bikin apa gitu. Banyaknya juga kelompok ya? Iya, banyaknya kelompok sih. Sejauh ini udah banyak begadang berarti. Ya kan mulai ya katanya. Udah ini juga udah hitam banget, padahal bukan ini ya sih, tapi nggak tahu ini begadang apa. Berarti lebih ke kelompok, jadi sambil belajar sambil ini juga ya. Sharing juga. Kayak gitu. Seru banget ya. Terus ngomongin soal ini deh, soal dosennya. Dosen di S itu gimana sih? Baik ya. Ada nggak sih satu dosen yang favorit banget? Ada. Siapa boleh disebutin nggak? Takutnya nonton ya. Aku favorit banget sama Bu Nur. Bu Sofi sih aku. Kalau Bu Nur ngajar apa itu? Kalau semester kemarin Bu Nur tuh ngajar basis data, sekarang pemrograman basis data. Kalau Bu Sofi ya? Bu Sofi ngajar apa ya sih? Dulu waktu awal-awal sih, tingkat awal ngajar kayak algoritma PEMDAS itu. Kalau misalkan tadi kan ada bikin pemrograman ya. Nah, itu menggunakan bahasa apa? Biasanya pemrograman Java atau dulu awal sih C di awal. Terus kalau kesini-sini paling kalau pemrograman web tuh kayak HTML, PHP kayak gitu. Itu sih lagi yang aku lihat ya sekarang untuk prospek kerja kedepannya banyak dibutuhin kan ya yang tentang teknologi komputer kayak gitu. Apalagi kan sekarang banyak ya kayak Shopee, Tokped kayak gitu. Pada pengen nggak sih kerja di situ? Pengennya sih buat ya. Iya kayaknya rame ya, bisa gitu kan. Nah, setahu kalian nih ya, prospek kerja untuk sistem informasi itu apa aja? Apa ya? Prospeknya di bidangnya, iya di bidang kayak gitu sih, kayak bikin web gitu, bikin aplikasi. Pernah bikin ini nggak sih, bikin games? Lagi kalau di kelas sih pernah buat kayak games sederhana aja sih, kayak dari PowerPoint gitu sih kalau aku ya. Tapi jadi kayak multimedia interaktif gitu. Aku tuh ada mata kuliah apa gitu, dia tuh ada proyekan gitu, kita bebas mau bikin apa aja, terus dia tuh ada yang bikin games. Kalian pernah bikin program apa aja? Kalau boleh tahu nih. Program simple sih, kayak kalau dari tugas-tugas ya, kalau aku buat kayak website kayak Tinder gitu. Kalau aku buatnya, tapi yang versi websitenya kan, kalau Tinder versi HP gitu. Kalau aku juga lebih ke web atau nggak ke mobile apps. Kayak misalnya bikin apotek atau kayak gitu juga. Kayak misalnya laundry online kayak gitu. Lebih ke database penjualan gitu kali ya. Seru banget ya. Beneran nanti kalau misalkan udah lulus kerjanya kan bisa, apalagi sekarang kayaknya emang dunia digital banget ya. Shopee, Tokped, terus kan kayak Gojek, kayak gitu-gitu kan pasti ngebutuhin banget jurusan sistem informasi dan teknik informatika gitu kan. Pokoknya wah keren banget, apalagi di dunia sekarang industri 4.0 pasti kan nggak mungkin nggak butuh gitu sistemnya sih. Lagi butuh-butuhnya sih kalau dilihat sekarang. Karena lagi kan tiap tahun tuh teknologi makin canggih, jadi dibutuhin banget. Bakal terus-terusan update kayak gitu kan. Keren banget. Untuk mata kuliah sendiri ya, bisa nggak sih kalau misalkan ada yang dari jurusan IPS pengen masuk ke SI? Oh bisa, ada. Ada juga. Ada. Soalnya nggak terlalu belajar di IPA-nya sih.
Kalau sekarang lebih kayak apa ya, dilihatnya kayak nganalisis kayak perusahaan gitu, nggak terlalu ke IPA-nya sih. Ngodingnya juga nggak terlalu pakai yang IPA gitu. Tapi ada hitungan-hitungan gitu. Ada. Oh itu matematika sih paling. Kalau yang kayak fisika, kimia gitu mah nggak Nggak ada ya. ada. Berarti Fisika kan lebih ke IF ya? Iya, Fisika, kalau fisika. oh ada IF. Oh, gitu. Terus ngomongin soal ini deh, himpunan. Himpunan ya. Ngomongin ini dulu deh, angkatan katanya dikit ya. Dikit. Angkatan 18 berapa orang? Kalau aku 18. 18 waktu terakhir tuh berapa ya? 20-an sih. 20-an. Tapi sekarang udah berkurang kayak cuma 18-an gitu. Kalau Aku 30-an. 30-an. Sekarang sisa 25, 26. jadi ini banget ya, solid banget ya satu angkatan ya. Karena cuma segitu kan. Itu kan baru Juga ya. sih, baru 2015 kan. Ngomongin soal baru 2015 berarti baru 6 tahun ya. Iya. Oh, Baru. ngomongin soal himpunan ya tadi. Lagi ngejalanin proker apa kalau boleh tahu di himpunan? Kan lagi wisuda ya? Iya. Udah ya? Kemarin terakhir wisuda ya berarti. Wisuda. Kangen banget ya kalau offline ya. Iya. Biasanya kan kalau offline tuh arah-arah ya kan. Kita pakai baju aneh-aneh gitu kan. Terus kita dekor-dekor ya kan. Semoga Ngedanus. cepat offline. Ngedanus benar. Semoga cepat offline ya. Iya. Kita kan sering ngarak aja. Tapi nanti kita nggak diarak kan sedih. Iya. Udah kalah gitu sedih. Iya bener ya, ngedanus. Terus pulang malam ya rapat. Diusir-usir, suruh pulang. Iya, betul. Kemalaman. Bener banget. Gitu sih ya. Tapi lebih banyak cowoknya berarti ya. Iya, lebih lebih banyak. Seangkatan juga dikit ya. Seangkatan kita cuma berapa? Kalau angkatan aku cuma berlima. Aku Kalau Sipa 8. 8. Oh 8 orang. Ceweknya. Iya. Terus ngomongin soal teman-temannya nih. Teman-temannya kan kalau katanya sih waktu kita SMA suka banyak yang bilang kalau misalkan kuliah tuh teman-temannya individual, ya kan? Nah kalau di SI sendiri kayak gimana sih? Ada yang individual, ada yang ini juga berbaur gitu sih. Tergantung orangnya sih kayaknya. Tapi lebih ke ya berbaur, bareng-bareng gitu. Gitu sih. Karena seangkatan juga Iya, cuma cuma dikit dikit ya, doang, pasti kan dikit. solid banget Iya. kan. Jadi jangan takut ya buat teman-teman kalau misalkan pengen masuk ke kuliah di SI Tenas. Solidaritasnya kuat banget ya, Kuat banget sih. kekeluargaannya kuat banget, keren. Terus ngomongin soal ini deh, ada nggak sih tips-tips dari Vida sama Shiva buat teman-teman yang kuliah di SI, persiapan misalkan ya, misalkan ada anak SMA pengen masuk ke SI, ada nggak sih persiapan yang harus disiapin gitu? Mungkin yang suka ngoding gitu ya, terus tapi nggak terlalu ngodingnya pengen dalam banget kayak pakai AI yang gitu-gitu banget, itu bisa masuk sistem informasi, soalnya nggak terlalu itu sih Yang paling. suka desain juga. Kita Iya, belajar yang desain juga. paling. juga. Jadi ada nggak sih yang harus dipersiapin, misalkan kamu harus canggih gitu, enggak kan? Enggak, Kalau enggak gaptek harus. misalkan nggak apa-apa kan, Enggak berarti ya apa-apa. diajarin dari dasar kan. Dasar banget. Dasar Apalagi banget sama yang soalnya. ngerti, karena MIPA kan nggak belajar ya. Jadi Kita belajar juga pemrograman. sama. Kita kan paling SMA komputer Word gitu kan. Iya kan? Kebanyakan Iya. SMK kan yang kayak gitu ya. Iya benar banget. Jadi nggak usah takut karena benar-benar diajarin dari dasar ya. Dasar banget sih. Terus kalau tadi balik lagi deh yang ke pemrograman, itu pakai aplikasi. Pakai Yang tadi tuh yang C++, Iya. Java kayak gitu. Itu kalau misalkan bikin ya, misalkan bikin tadi deh database, kira-kira waktu pembuatannya berapa hari sih? bisa tergantung datanya. Kalau misalnya database ya, kalau berapa banyak tabel atau berapa banyak data yang harus diinput, biasanya nguras waktu lama sih. Cuma kalau emang udah belajar dan ngerti tuh bentar sih. Kalau buat kita ngoding gitu, buat masukin datanya gampang gitu sih. Dibug itu ya malesnya ya. Ya di bug-bugnya gitu. Itu kalau udah dibug ya Allah, aku aja belajar ya, tapi kan masih dasar ya, aku pakai VBA. Kalau udah ada dibug teh ya Allah gitu kan, sampai begadang ya kan. Iya, begadang. Tapi kalau bug itu biasanya di kayak pemrograman aplikasi deh. Kalau misalnya database nggak terlalu. Soalnya kan kalau database cuma masukin data kayak pakai query gitu. Kalau misalnya ngoding terus kayak bikin aplikasi pasti banyak. Kayak misalnya salah, kita mau nampilin gambar nih di website terus tiba-tiba ada
ada yang nggak masuk cuma satu huruf doang itu bisa udah Titik koma. kejauhan. Iya bener ya. Kayak Cuman gitu iya doang. titik koma, typo juga kan. Iya, udah. Kayak bener-bener perfect ya. Terus dilihat Belajar itu nggak sih kayak tentang virus misalkan? virus, belajar juga keamanan ya, masuknya aku belajar. belum. Itu kayak gimana sih? Iniin aja sih, kayak pakai aplikasi lagi. Kurang ini juga sih aku, Oh. soalnya gak terlalu suka kayak aplikasi gitu nih. Kalau yang keamanan gitu. Terus kan sekarang lagi ini ya, karena dunia digital banyak juga kayak kejahatan kayak ngehack kayak gitu-gitu diajarin juga. Diajarin. Mencegahnya gimana, kayak gitu, pakai apa, softwarenya gitu. Boleh diceritain nggak mencegahnya gimana tuh, mencegah dari hack kayak gitu ya? Sekarang kan soalnya banyak banget. Paling pakai codingannya sih, jangan yang terlalu standar gitu. Lebih luas lagi sih nanti belajar. Jadi aplikasinya Ya. jangan pakai codingan yang ini. Iya, misalnya Jangan ada terlalu yang standar gitu standar. codingannya. Oh, tapi ada ya beberapa e-commerce yang waktu itu beritanya kan dia kehack ya datanya kan, jadi si penggunanya jadi keambil kan data-datanya. Itu berarti hacknya pinter banget ya, segitu complicated bisa kehack juga ya. Biasanya itu nyimpan datanya kan kayak di clouds gitu, jadi kayak di internet disimpannya, terus kayak internetnya itu yang dibobol gitu. Biasanya gitu, bukan dari codingan si aplikasinya gitu. Tapi diajarin nggak sih, maksudnya diajarin ngehack dalam artian bukan ngehack untuk kejahatan ya, tapi untuk kayak biar tahu nih kita harus mengantisipasi kalau hack itu dia cara kerjanya gini. Diajarin tapi belum sih, keangkatan kita belum. Oh, itu di tingkat akhir ya berarti. Biasanya keangkatan gitu. Kalau misalkan untuk kerja praktek sendiri atau TA itu outputnya apa biasanya? TA apa ya outputnya? Analisis kayak gitu. Jadi nggak tentang harus buat program nggak ya? Nggak, Analisis juga bisa. Nganalisis sebuah perusahaan misalnya kayak gimana. Sebelumnya misalnya perusahaannya belum pakai teknologi kayak misalnya toko nih swalayan belum punya kasir yang pakai, masih kasirnya yang biasa yang ditulis tangan pembukuan gitu. Nanti sama kita dianalisis butuhnya apa aja kayak gitu, dibuatkanlah aplikasinya gitu sih. Tapi misalnya kan masih dalam bentuk analisis nih, nah dianalisisnya cuma nganalisis si itunya doang, si perusahaan itu butuhnya apa aja gitu sih. Baru nanti kalau misalnya emang mau ngoding atau apa bisa dilanjutin lagi dengan ngoding TA. Gimana orangnya gitu ya berarti ya. Seru ya berarti ya, nggak cuma pemrograman doang ya. Aku kira dulu kan mikirnya kayak aduh aku gaptek gitu ya. Terus kayak takut banget masuk ke SI apalagi kan. Ntar aku harus ngoding gitu-gitu, complicated apa. Sama ya. Ada aku juga awalnya takut Iya gitu. kan? Sekarang udah ngejalanin, ramai seru gitu. Seru aja. Suka ada sharing-sharing sama ini kakak-kakak Ada. di himpunan itu ya berarti enggak? Lebih ke internalnya aja sih, dari IS-nya, cutting IS-nya. Jadi mereka emang lagi mau buat juga sih kayak website untuk sistem informasinya ini khusus. Dan mereka sharing juga ngebuatnya gimana, terus ngajakin yang adik-adiknya juga sih. Sekarang lagi ada program itu kita. Keren. Jadi belajar bareng ya. Iya, belajar bareng gitu. Tiap Terus, minggu biasanya. Terus tadi katanya Vida jadi asisten lab ya? Ya pernah. Nah itu jadi asisten lab apa? OOP sih, kayak pemrograman berbasis objek. Itu kayak gimana kalau boleh diceritain? Belajar kayak bikin aplikasi tapi pakai Java. Oh pakai Java. Aplikasinya bebas berarti, mau database mau games kayak gitu ya? Lebih ke interface-nya dulu sih, apa ya interface? Yang kayak tampilannya doang gitu. Tampilannya Ya, doang ya, berarti kayak termasuk desain tadi? Iya. Oh. Desain. Oke. Aku belajar sih, cuman karena aku selintas ya belajarnya ya, jadi aku nggak tahu terlalu mendalam gitu. Terus tadi interface itu biasanya bikinnya di aplikasi juga? Iya, Di codingan. Iya, di codingan aplikasi. Jadi ada aplikasi khususnya gitu. khusus aplikasi, misalnya apa ya, NetBeans lah. Nah, di codingnya di aplikasi itu. Kalau di run bisa tampil misalnya kayak apa. gitu. Bisa dipencet Iya, gitu. kayak Iya. Oh. Masukin data, hapus data, Iya, kayak gitu. update kayak gitu. Oh, jadi sampai bisa dijalanin gitu ya? Sampai bisa dijalanin. Aku kira cuma bikin interface-nya doang. Enggak, ternyata ya. Ada logikanya juga sih, jalan gitu, logika si aplikasinya. Bener. Terus kalau misalkan di SI ini ya, apalagi di pemrograman, lebih ke logika nggak sih? Iya. Dan tiap orang tuh logikanya beda-beda kan. Iya. Jadi kayak misalkan apalagi kalau laporan praktikum plagiasi bakal ketahuan Iya, kan? Karena nggak mungkin. Pengalaman Pengalaman. Pengalaman
Gimana? Aku ngasihin ke teman, terus apa namanya, dianya nggak ngeubah, jadinya ketahuan. Terus temen juga ada yang kayak gitu ketahuan. Tuh, mungkin asisten lab juga beda-beda Iya. ya, walaupun udah brainstorm ya nggak sih? Iya, Iya benar, Suka beda. ketahuan banget. ketahuan. Dari penulisannya gitu kan, terus alurnya biasanya kan alur Iya. codingnya. Terus kayak kelihatan dari huruf besar huruf kecilnya yang mana aja juga kelihatan. Itu kalau plagiasi auto 0 nggak? Tergantung gimana dosennya sih. Oh, Kalau gimana aku, tuh? ya kalau misalnya emang dia emang dari kuliahnya masuknya sering gitu, ya walaupun plagiasi ada niat ngerjain mah ada nilai. Ya jadi hati-hati banget ya. Iya. Apalagi ya Jadi gitu ya. takut banget kalau ngasih contekan ke orang. Iya benar-benar. Soalnya karena logika ya. Kalau misalkan teori ya emang udah kayak gitu ya. Emang udah ada jawaban pasti. Tapi ini ya agak sulitnya ya. Karena sulitnya yang aku tahu kalau misalkan pemrograman nggak ada jawaban pasti, iya nggak sih? Yang penting si program jalan. Iya, Karena logika orang beda-beda. Heeh. Itu sih sulitnya. Iya benar-benar. Apalagi kalau jadi aslet kali ya. Ngecekinnya Ngecekin satu-satu. satu-satu. Kadang emang Itu banyak banget ya. banyak lumayan ngecekin satu-satu gitu, terus kayak ada yang kelewat lah atau tiba-tiba ternyata aplikasinya nggak jalan kan, kirain di aku yang salah ternyata emang aplikasinya nggak jalan gitu sih. Ada yang tiba-tiba dikumpulin seadanya gitu kan, Iya, mahasiswa. yang masih dibug Iya, gitu kan. masih dibug. Dikirimin aja lah yang penting tepat waktu kan kadang Iya, benar-benar gitu. Atau udah saking pusingnya. kadang kirim aja lah. Kadang aku juga sama kan kalau di live gitu, udah kirim aja yang penting tepat waktu. Iya, benar. Kalamin sih ternyata di run susah. Iya. Kalamin sama aku juga. Gitu sih paling. Iya, benar ya. Ya namanya logika ya, benar nggak bisa disalahin lagi kan. Terus bingungnya kalau misalkan ngajarin ya nggak sih, kalau ngajarin orang atau ngajarin temen gitu kan, kita pakai logika kita, terus ternyata logika orang lain beda. Iya, Nah terus benar. kalau misalkan kerja kelompok itu gimana? Kalau dulu aku kan praktikum ya, pas logika pemrograman komputer itu yang satu partner aku ya, dia yang bikin flowchartnya, aku yang bikin programnya. Nah kalau kalian Sama gimana? gitu. Oh sama. Bagi-bagi. Iya. Lebih bagus. Tapi kalau bikin programnya seorang enggak? Misalnya ada yang ngerjain nih terus kayak tiba-tiba nggak bisa ya bareng-bareng gitu diselesain apa nih yang salahnya ngebugnya di mana gitu sih. Iya sih, karena agak susah Iya. ya kalau misalkan dari awal berdua kan Sendiri ya. ya kadang. Apalagi sendiri ngerjain. Iya. Tapi kalau terlalu banyak juga bingung kan. Kalau sekelompok terlalu banyak ya paling bertiga berempat sih. Gitu. Biasanya. Dalam bikin project itu. Iya bener ya, jadi karena itu sih, karena dia logika ya, bener. Sulitnya di situ. Iya. Tapi senangnya adalah ketika program udah jalan. Iya, dari ngebug terus tiba-tiba jalan ternyata oh ini Outputnya salahnya, bener. ternyata outputnya. Terus kadang programnya jalan nih, outputnya salah. Iya. Itu kan ya? Iya, tiba-tiba. Iya kan? Kok ngeluping jadi 2 kali? Iya. Katanya ada double loh. Gitu sih. Tiba-tiba datanya nggak muncul, Iya, bisa di run gitu. Bisa di-run kok nggak ada, nggak tampil-tampil. Pernah. Sejauh ini ya, ada nggak sih yang paling disukain bahasanya, bahasa apa gitu? Aku sukanya paling Java ya dari Java. dulu. Java juga. Masih Kenapa? Java. Lebih simpel. Lebih simpel sih daripada si kalau aku. Sama. Karena aku juga baru Java tuh baru-baru kan, jadi lebih suka Java daripada C. Itu kemarin pusing banget. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasanya makin simple program itu logikanya makin kepake ya nggak Iya. sih? Makin banyak ya makin basic sih logikanya, bener nggak? Iya. Kalau salah nih Kurang lebih gitu sih. kayak gitu ya. Sama. Itu sih bener. Kayak ada nggak sih pesan dari kalian gitu ya buat temen-temen SMA yang pengen masuk SI tapi masih bingung? Jangan takut sih, cobain aja dulu sebenarnya. Soalnya gak sesusah itu gitu kalau emang suka dalam bidang komputer terus kayak bingung mau milih apa jurusannya, mending Tapi sistem yang informasi. apa namanya, nggak suka dalam bidang komputer tapi pengen belajar dari Iya. awal banget juga Bisa. masuk IS juga bisa gitu, karena kita juga belajarnya dari dasar Dari banget dasar. gitu. Jadi nggak usah takut lah Iya. ya. Oke, berarti kalau tips-tips ada nggak sih tips-tips sama perkuliahan? Tadi katanya pas aku ngobrol jangan deadlineer. Selain itu ada nggak? Rajin masuk. Rajin Masuk. masuk. Iya, karena absensi ngaruh Paling banget penting. sih. Soalnya kan tugas juga
gak sering ada kuis yang gimana, soalnya kalau kuis bikin aplikasi gitu Iya, kan. benar. Makanya lebih itu aja, penting absen. Kayak tugas-tugas gitu nggak terlalu berat sih kalau menurut aku. Cuma sekaligus gitu jadi project gitu loh. Tapi waktunya juga lama. Iya, waktunya juga dikasih gitu. 2 minggu, seminggu gitu dikasih waktunya. Terus kalau untuk UTS UAS-nya ada yang bikin program gitu nggak? Ada. Take home gitu ya berarti kalau Iya, misalkan take home. offline. Itu sendiri berarti? Kelompok juga. Biasanya bikin apa tuh? Apa ya? Kemarin Project kan aku kemarin bikin apa ya? Kemarin aku baru project kan bikin apa ya, sama bingung, lupa. Aku bikin apa ya? Lupa, tiba-tiba lupa. Aku bikin kemarin UTS tuh aku sendiri. Jadi dikasih table gitu sama ibunya, cuma kita harus bikin programnya sendiri. Jadi masing-masing beda gitu. Kalau tingkat-tingkat kemarin sih yang Kelompok ya, coding banget banget ya. Sekarang lebih kayak ke ini, kalau aku ya tingkat yang 3 ini lebih kayak nganalisis si perusahaan. Misalnya dikasih tugas nih, suruh nganalisis perusahaan A, misalnya Gojek, butuhnya apa aja, kayak proses bisnisnya, BPMN ya kayak gitu. BPMN ya. Saipoknya juga belajar. Gitu. SWOT gitu banyak sih, strategi analisis gitu-gitunya. Makin sini makin sulit nggak rasanya? Malah makin sini makin teori. Oh. Kalau yang aku tangkep ya gitu. Semester 2 sih yang banyak ngodingnya banyak banget. Kemarin ya. Emang diiniin buat jadi analis sih sebenarnya sistem informasi ini. Makanya di awal itu untuk ngoding tuh supaya kita tuh bisa ngoding maupun bisa analisis gitu. Di pacunya tuh gitu. Terus kan sekarang kuliah online nih. Kemarin sempat offline berarti ya? Sempat. Iya. Setahun doang ya? Enggak nyampe. Ya ampun, kasihan banget ya. Maret awal langsung Iya. libur 2 minggu atau setahun. Setahun ya, beneran. Makanya jangan bercanda. Kapan sih libur setahun ya? Kan? Iya beneran. Setahun lebih malah. Tapi ada ini nggak sih? Ada apa ya? Kira-kira lebih enak offline atau online? Enak. Dua-duanya enak sih. Menurut aku ya. Ya, kalau aku lebih suka offline karena lebih ngerti gitu. Iya sih. Kayaknya kalau nanya tuh langsung kalian disamperin. Kalau di kelas kan kadang nggak kondusif, kadang ada yang ngobrol gitu. Tapi enaknya itu adalah karena kalian toolsnya adalah komputer atau laptop lah ya. Bisa kan? Karena ada di rumah Di pasti rumah juga ada kan, ada, di ya. rumah ada masing-masing gitu kan. Jadi nggak harus ke kampus. Terus kayaknya kalau misalkan soal kendala ya nggak terlalu ya. Kayak gitu. Gitu sih. Seru banget sumpah. Terus kalau misalkan di kalian ya sejauh ini ada nggak sih tugas yang berat banget gitu? Atau nggak yang apa ya? Yang sampai begadang banget? Enggak sih, cuma kalau gadang gimana kita mau ngerjainnya. Tadi ya kalau deadline Kalau deadline baru sebenarnya bisa ngerjain nggak sampai begadang gitu. Cuma kan kalau siang suka males ya. Mahasiswanya itunya sih. ya, siangnya tuh kayak enaknya rebahan. Ya, gitu. Kalau aku lebih kayak takut deadline tuh nggak keburu, jadi sampai gadang gitu. Jadi cepat, jadi orang lain belum beres aku udah ngumpulin duluan gitu. Kadang gini kita tuh nggak terlalu paham materinya misalnya, terus kayak kadang kan ada malu nanya sama dosen. Iya. Kita nunggu teman ya. Benar. Kayak ngejar deadline tuh nunggu teman beres gitu sih. Jadi bisa ditanyain Iya. ya. Lebih yang apa sih, teman yang jago ngoding. Nunggu teman intinya itu sih. Terus kan banyak ya tugasnya tadi yang ngoding ini itu gitu ya. Terus kalian himpunan juga, terus tadi lab juga. Kasih tahu dong tips memanage waktu untuk anak SI. Apa ya, kalau ada tugas mending langsung dikerjain sih, soalnya jangan dinanti biasanya. Kalau dari jadi lama dari Siva? Kalau aku juga gitu. Terus kalau misalnya kayak nunggu temen juga yang bisa tapi temennya belum gitu ya, sebisa mungkin kita harus ngerti dulu gitu, harus tahu dulu yang salahnya di mana, sampai kalau misalnya udah mentok baru kita bisa tanya. Bisa mungkin kerjain dulu sih yang kita bisa sebenarnya. Ngulik sendiri ya, Iya, harus dulu mau ngulik ya nggak sih? Karena mahasiswa gitu kan, ngulik Iya, sendiri. benar harus ngulik. Iya. Lagi ini ya nggak ada teorinya. Iya kan. Mau ngitung apa ya harus ini ya, bener-bener. Terus
aku mau nanya juga nih, kalau misalkan untuk masuk SI kan tadi ada tugas-tugas gitu ya banyak, apalagi pemrograman gitu. Butuh spek laptop atau komputer yang tinggi nggak sih? Butuh sih, biasanya. butuh banget. Spek, tapi ya Karena standar berat ya, yang, banyak aplikasi kita juga buatnya. standar yang untuk coding aja, Iya. misalnya Jangan yang gitu, begitu jangan yang gede banget, gede banget yang gimana, enggak terlalu sih. Jadi yang standar-standar asal bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi coding Iya, kali iya. ya. Oke. Karena kan kalau kita aplikasi juga ada minimal requirement-nya Iya, kan, minimal. jadi harus bisa masuk itu gitu. Seenggaknya minimal itulah requirement. Oke, terakhir deh ajakin teman-teman yang masih SMA ya buat masuk ke SI ITENAS. Siapa dulu? Buat teman-teman di sini yang SMA maupun SMK, masuk Yang mau masuk ayo masuk sistem informasi karena nggak begitu susah ya Kak ya, gampang banget. Gampang Kita pun kok. bisa belajar dari dasar banget. Terus kalau misalnya nggak bisa, dosennya pun baik-baik. pasti Apa namanya, yang nggak bisa sama dosennya, iya yang nggak bisanya di mana gitu, Iya. bisa dibantu banget sampai kalian bisa gitu. Jadi jangan takut pokoknya ya. intinya jangan takut sih, Iya. itu aja. Desi Pak sama Sama aja. Terus ini tadi ada yang nanya ya, barusan dari Instagramnya ITENAS. Pertanyaan pertama adalah apa serunya kuliah di Prodi Sistem Informasi ITENAS? Serunya mungkin yang suka ngoding itu seru gitu, atau enggak yang desain web gitu seru, bikin aplikasi Iya, terus mobile. cuttingnya juga banyak sharing. Cuttingnya juga banyak sharing, baik banget. Cutting Gak usah dosennya takut juga baik. iya, buat nggak bisa kayak gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, ini udah ditanya juga tapi boleh deh, takutnya dia baru join ya. Udah pernah bikin produk, aplikasi atau web apa aja? Tadi kan database ya, terus Iya. Kalau aku mah yang waktu itu yang tugas semester lalu, tingkat lalu itu bikin aplikasi Tinder gitu. yang Tinder tadi Iya. ya. Gitu sih, udah sampai kayak jadi gitu, lumayan. Kalau aku kemarin database hotel kayak gitu, hotel online. Hotel online. Iya, terus bikin aplikasi apa namanya, yang custom interior kayak gitu. Ya kurang lebih gitu sih ya. Bikin ini juga aku pernah rental mobil yang Nah, gitu. iya yang kayak gitu. Apotek Rental mobil, online. apotek kayak gitu. online. Kalau yang mobilenya ya. Itu kalau misalkan kayak rental, kayak hotel gitu ya. Sulitnya di ini nggak sih, kalau misalkan ada yang pesan berarti kan kapasitas berkurang. Iya, Iya, kayak gitu kan. Iya, Harus kita harus teliti di situ. harus lihat di situnya ya, bener. Apalagi nih bioskop. Iya. Aduh, itu susah banget. Bioskop paling susah. Soalnya susah. ada data kursinya yang Kursinya gitu-gitu itu kan. Iya. Kalau ada yang udah Ruangan. pesan, kursinya jadi merah Iya. gitu kan. Itu sih. Iya, sama. Udah pernah nyoba belum? Pernah. Pernah bikin bioskop? Bukan, belum jadi aplikasinya, masih Oh, bikin rancangannya. kayak logikanya Iya, gitunya gitu. Ya udah lumayan logikanya juga. Susah banget emang. Itu kalau ngomong-ngomong ya, kalau listing itu di print nggak hasil? Enggak. Oh. Jadi aplikasi aja, Aplikasinya nggak aja. harus di print sih. Kebayang kalau di print ya? Iya, kecuali bikin laporannya kali ya. Iya. Tapi enggak, sejauh ini enggak ngeprint sih. Oh enggak. Cuma awal-awal aja ya, Iya. Kak. Semester awal tuh baru. Banyak. Mungkin karena offline kali ya harus Iya. di print. Kalau Kalau sekarang sekarang enggak, email. Oh kalau offline E-learning. dulu ini di beberapa print. ada. Iya, beberapa kayak ada bikin yang di laporannya harus di screenshot atau kayak gimana, di print kan berarti. Gitu sih. Itu lumayan ya kalau nggak print listing ada yang sampai segini Iya. kan, Terlalu. tinggi kan, banyak sama listingnya gitu kan. Terus tadi nih ya, ceritain bedanya kuliah online dan offline di SI. Tadi gue disebutin tapi boleh deh dijelasin lagi. Kalau offline ya harus ke sekolah, ke kampus berarti gitu sih, ke teman-teman. Ya paling harus datang tepat waktu gitu. Terus kayak Enggak lebih ada dari ini sih, cuma kalau terus offline tuh lebih ketemu temennya langsung iya, gitu. Terus tepat waktu sih sebenarnya. Diskusinya langsung ya. Langsung. Kalau online nggak langsung di rumah gitu. Di Meet, Di Meet, Zoom gitu. Sampai bosan ya, sampai Iya, pusing kepala pusing iya sih. ngeliatin layar terus. Kalian nggak pusing mata gitu? Makin nambah. Makin nambah. Terus terakhir, apa aja yang mau dipersiapin kalau mau masuk SI? Tadi udah juga, boleh dijelasin lagi. Apa? Sebenarnya mah ini sih butuh bahasa Inggris sama matematikanya sih buat yang ada tingkat yang pengen masuk. Soalnya lebih kayak belajarnya dari bahasa Inggris gitu, banyak modulnya, banyak apanya. Sama matematika mah buat logikanya gitu.
sama ini nggak komputer tapi basic itu ya? Iya, Harus Komputer basic aja sih, komputer basic. Bisa lah. Bisa lah ya. Yang TIK dia Iya, SMA kali ya. Bisa. Oke, paling kayak gitu dari Instagram. Paling gitu ya. Terakhir deh, buat teman-teman yang masih mau nanya tentang sistem informasi ITENAS, boleh DM ke Instagramnya Vida sama Syifa. Bisa juga ID-nya ke IS ITENAS ya. oh, namanya apa? @is.itenas. @is.itenas. Kalau Instagramnya Syifa @Syifa Mutiaram. @Syifa Mutiaram. Kalau Vida Vida GW. Vida GW. FIDA GW. Gue bukan gue Vida. Iya. Vida GW kayak gitu. Nanti bakal dibalas ya Iya. sama Syifa sama Firda kalau nggak sibuk ya. Iya, Nggak sibuk betul. coding. Atau nggak dibalasnya pakai coding aja. If ya gitu ya. Iya. Bisa If ya, if apa, then apa, and if kayak gitu ya. Nggak tahu langsung and if. else. Kayak gitu ya paling ngobrol-ngobrol sama sistem informasinya dicukupkan buat teman-teman. Terima kasih buat semuanya, makasih juga buat Iya, Syifa sama makasih Vida juga. ya. Iya, Makasih, iya. semoga sehat selalu. Amin. Cepat Makasih. lulus juga Iya, kakak juga ya. Tapi dong, kali ini lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.